Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia yang selalu menanti kisah penuh hikmah dari kami. Di sebuah pagi kelabu, seorang gadis cantik keturunan bangsawan kota tiba-tiba menjerit histeris di ruang tengah villa mewahnya. Gaun sutranya berlumur air mata dan pecahan kaca berserakan di lantai. Ayahnya berteriak marah, ibunya menangis tersungkur, dan seorang satpam berseragam lusuh berdiri terpaku di ambang pintu, menjadi saksi bisu kehancuran kehormatan keluarga kaya itu. Tak ada yang tahu bahwa pria sederhana itu sebentar lagi akan menjadi menantu tak terduga yang mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik jerita Naila? Siapa bayi yang akan lahir dari rahimnya? Dan kenapa seorang satpam bisa mengguncang status sosial sebuah dinasti terpandang? Bulan sabit, namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat itu menjadi saksi yang membelamu di akhirat. Pakupin like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang tak terputus. Bayu berdiri di ujung dermaga kecil, mengenakan baju kusam yang sudah 3 kali dijahit ulang. Di hadapannya, perahu kayu tua siap mengantarnya menyeberang ke kota, tempat yang selama ini hanya ia kenal dari cerita para perantau yang pulang setahun sekali dengan baju mewah dan cerita penuh kebanggaan. Di balik punggungnya, seorang ibu tua duduk bersandar di kursi rotan reyot, wajahnya pucat dan batuknya tak henti menggetarkan pagi. Meski tubuhnya ringkih, suara lirihnya masih jelas terdengar. "Bayu, jangan lupakan sholatmu, jangan biarkan dunia menghapus akhlakmu, nak." Bayu menggenggam tangan sang ibu erat, menahan gemetar di dada yang mulai sesak. Ia tak pernah sejauh ini dari kampungnya. Tapi demi bisa membeli obat untuk ibunya, dan agar tak perlu lagi memilih antara sebutir nasi atau setetes cairan pereda nyeri, ia tahu langkah ini harus diambil. Dengan linangan air mata yang tak sempat diseka, Bayu naik ke atas perahu dan menatap jauh ke arah kota. Perjalanan panjang menuntunnya ke sebuah kawasan elit yang tak pernah ia bayangkan. Di sana berdiri sebuah villa megah bertingkat 3, dengan pagar besi otomatis dan taman seluas lapangan sepak bola. Disinilah ia diterima sebagai satpam, berbekal rekomendasi dari Pak Ardi, sahabat almarhum ayahnya yang kini jadi petugas keamanan senior di kawasan itu. Hari pertama, Bayu berdiri tegak di pos jaga, mengenakan seragam lusuh yang kebesaran, sepatu pinjaman, dan topi yang sudah kehilangan bentuk. Setiap orang yang lewat menatapnya dengan pandangan sinis. Beberapa bahkan tertawa kecil. Tapi Bayu menunduk dalam diam. Hatinya menahan luka demi mengingat wajah ibunya yang menunggu di kampung dengan dada sesak dan batuk yang makin parah. Sore itu, dari dalam villa, seorang gadis muncul. Rambutnya panjang, langkahnya ringan namun penuh beban. Wajahnya cantik seperti bidadari, tapi matanya kosong. Ia berjalan cepat tanpa menoleh pada siapapun. Bayu sempat menunduk memberi hormat, namun gadis itu berlalu seakan ia tak terlihat. "Dia anak pemilik rumah ini. Namanya Naila," bisik Pak Ardi pelan di belakang Bayu. Tapi akhir-akhir ini, dia berubah. Pendiam, sering mengurung diri. Dengar-dengar ada masalah besar dalam keluarganya. Tapi hati-hati ya, jangan ikut campur. Malam harinya, Bayu terbangun karena suara tangis yang pelan namun menghujam. Ia mengintip dari balik jendela kecil pos jaga. Dari lantai 2 villa, terlihat siluet Naila duduk di balkon. Bahunya bergetar, wajahnya tertunduk memeluk lutut. Bayu ingin mengetuk pintu gerbang dan bertanya, tapi ia tahu tempatnya. Ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang penjaga yang bahkan tak dianggap ada. Maka ia duduk kembali, menyandarkan kepala ke dinding dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, kenapa ada kesedihan seperti itu di mata seseorang yang hidup di rumah semewah itu? Jika aku bisa menolong, tunjukkan jalannya." Takdir menjawab lebih cepat dari yang ia kira. Malam itu, sebuah piring pecah terdengar dari dalam rumah. Teriakan seorang pria menyusul. Lalu tangisan seorang wanita. Bayu berdiri waspada. Langkah-langkah tergesa terdengar menuju ruang tamu. Ia mendekat ke pagar villa, mengintip lewat sela gerbang. Di dalam,
Tuan rumah berdiri dengan wajah merah padam, sementara Naila terduduk di lantai, memeluk perutnya yang membuncit. Astagfirullah, lirih Bayu tak percaya. Sebuah rahasia besar akhirnya pecah malam itu. Tapi ia belum tahu bahwa dirinya akan ditarik masuk dalam badai besar yang akan mengguncang seluruh kehormatan keluarga itu. Dan ia adalah kunci dari semuanya. Malam itu udara kota seperti kehilangan nafas. Gerimis turun tanpa suara, seakan langit sendiri tak kuasa menatap tragedi yang baru saja terjadi di dalam villa mewah itu. Bayu berdiri kaku di balik gerbang besi, menahan gemetar. Pikirannya berputar tak karuan. Ia tak pernah menyangka bahwa tangisan yang kerap ia dengar dari lantai 2 itu berasal dari luka yang jauh lebih dalam dari kesepian. Naila, anak pemilik villa yang selama ini dikenal anggun dan tertutup, ternyata hamil di luar nikah. Dan pria yang menjadi ayah dari janin itu telah menghilang entah kemana. Keributan di ruang tengah villa terus berlangsung hingga larut malam. Tuan rumah, Pak Gunawan, menggebrak meja, suaranya menggelegar. Anak siapa itu? Naila. Katakan. Tangisan Naila hanya pecah makin dalam. Dia meninggalkanku. Ayah, aku tak tahu harus bagaimana. Bayu mendengar semua itu dari luar. Setiap kata, setiap jeritan, menusuk dada seperti sembilu. Ia ingin pergi, menyingkir dari kekacauan ini. Tapi kakinya justru tertancap, seakan Allah menahannya di tempat. Dan benar saja, besok paginya, sesuatu yang tak pernah dibayangkannya terjadi. Bayu. Suara Pak Ardi pagi itu terdengar berat. Tuan Gunawan memanggilmu ke ruang kerjanya. Bayu tercekat. Belum genap seminggu bekerja, ia sudah dipanggil oleh pemilik villa. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu kayu tinggi yang berdiri megah di ujung lorong marmer. Masuk. Suara berat terdengar dari dalam. Bayu melangkah masuk. Matanya menunduk. Ruangan itu luas dan penuh buku. Tapi udara di dalamnya berat. Tuan Gunawan duduk di balik meja. Wajahnya keras namun kali ini tampak remuk. Duduklah, ucapnya singkat. Bayu menuruti, berusaha menjaga tubuhnya tetap tegak meski jantungnya nyaris meledak. Aku akan langsung ke inti, ucap Pak Gunawan. Kau tentu sudah mendengar apa yang terjadi. Bayu hanya bisa mengangguk perlahan. Putriku, Naila, hamil. Dan lelaki tak bertanggung jawab itu telah melarikan diri. Keluarga kami akan jadi bahan omongan. Akan hancur. Dan aku membutuhkan bantuanmu. Bayu menahan napas. Maaf, Tuan. Aku ingin kau menikahi Naila. Dunia Bayu seketika berhenti berputar. Detik itu juga udara di ruangan seolah lenyap. Tuan saya ini hanya satpam, potong Pak Gunawan. Ya, tapi kau jujur, rajin, tak macam-macam. Dan yang terpenting, kau bukan orang asing bagi takdir yang lebih besar dari ini. Bayu menunduk, tubuhnya menggigil. Bayangan wajah ibunya yang sakit muncul dalam benaknya. Doa-doa lirihnya di malam hari kini seperti dijawab oleh Allah dengan cara yang tak ia mengerti. Tuan Gunawan melanjutkan, kau akan menyelamatkan nama keluarga kami. Orang-orang akan mengira bayi itu anakmu. Dan sebagai imbalannya, aku akan jamin ibumu dirawat. Hidupmu akan berubah. Tapi lebih dari itu, Naila akan punya seseorang yang berdiri di sisinya. Bayu ingin menolak, ingin lari. Tapi suara ibunya kembali terngiang. Rezeki itu luas, Nak. Tapi jangan pernah tinggalkan amanah yang Allah titipkan. Ia menatap lantai, lalu mendongak pelan, menatap Pak Gunawan dengan mata berkaca. Insya Allah saya terima, Tuan. Dan hari itu, Bayu tak tahu bahwa jawabannya baru saja membuka pintu menuju kehidupan yang penuh ujian, bisikan, dan cinta yang tumbuh dari luka. Pernikahan mereka diadakan tertutup, tanpa pesta, tanpa senyum. Bayu mengenakan setelan jas pinjaman. Sementara Naila duduk di sampingnya, membisu.
Matanya kosong. Tak ada sorot bahagia. Hanya tatapan dingin yang menolak kenyataan. Ucapan ijab kabul meluncur dari bibir Bayu dengan suara gemetar. Saat ia menyebut nama Naila, dadanya bergetar hebat. Insya Allah, saya terima. Beberapa kerabat memandang sinis. Beberapa pelayan berbisik-bisik. Satpam jadi suami anak pemilik villa? Apa tidak salah dengar? Bayu hanya bisa menunduk. Ia tahu, manusia boleh menilai semaunya. Tapi Allah lah yang paling tahu niat di balik setiap langkah. Malam pertama, Sun. Naila masuk kamar tanpa menoleh. Bayu tinggal di kamar kecil dekat garasi. Sendiri. Seperti suami di atas kertas. Bukan di dalam hati. Namun ia tetap bersabar. Karena ia tahu, badai belum benar-benar berlalu. Dan sebuah cinta yang tulus, mungkin harus menunggu lebih lama lagi untuk dikenali. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti kabut pagi yang tak pernah sepenuhnya hilang. Setiap langkah Bayu terasa asing, bahkan di rumah tempat ia tinggal dan bekerja. Ia tetap mengenakan seragam lusuhnya, menjaga pagar, menyapu taman, dan mengantar belanjaan ke dapur. Sementara Naila, sang istri yang sah, tak pernah sekalipun menyapanya. Mereka tinggal dalam satu atap, tapi seperti dua dunia yang tak saling menyapa. Jika bertemu di lorong, Naila hanya menunduk dan berjalan cepat. Di meja makan, ia hanya diam, kadang menyuap makanan pelan, lalu kembali ke kamarnya. Bayu duduk jauh di ujung meja, memandangi piringnya yang nyaris tak tersentuh. Suasana selalu hening, seperti ada beban berat yang menindih langit-langit rumah itu. Para pelayan berbisik-bisik di belakang. Beberapa terang-terangan menyindir. Lihat tuh, dari tukang jaga gerbang bisa duduk di meja makan keluarga. Dunia udah kebalik. Bayu hanya tersenyum tipis. Ia tidak membalas. Tidak membela diri. Karena ia tahu, tugasnya bukan menjawab cemoohan, tapi menjaga kepercayaan. Setiap malam, saat seluruh rumah terlelap, Bayu duduk di teras kecil dekat taman belakang. Di bawah remang lampu gantung dan suara jangkrik yang bersahutan, ia berdoa lirih. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana, aku ingin menjadi suami yang baik, tapi Naila bahkan tak ingin melihat wajahku. Jika ini ujianmu, kuatkan aku, jangan biarkan aku menjadi beban bagi siapapun. Bulan berganti. Perut Naila makin membesar. Semua orang tahu waktunya semakin dekat. Tapi tetap saja, tidak ada satupun yang menyebut nama Bayu sebagai ayah dari bayi itu. Ia hanya bayangan yang berdiri di sisi Naila dalam diam. Hingga pada suatu malam, jeritan mengguncang seisi rumah. Bayu terbangun. Jantungnya berdebar kencang. Ia berlari dari kamar sempitnya ke arah lantai 2. Pelayan berhamburan panik. Ibu Naila menangis di sudut tangga, dan seorang bidan tua dipanggil tergesa-gesa. Bayu, kamu jangan masuk. Tapi tolong tunggu di dekat sini. Kalau ada apa-apa, ujar salah satu pelayan. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Dari dalam kamar terdengar isakan, teriakan, dan suara napas berat yang ditahan. Jeritan Naila semakin keras, menusuk dada Bayu yang berdiri tanpa daya. Ia mengepalkan tangan, menggigil dalam diam. Doa-doa yang selama ini hanya lirih, kini keluar dalam bisikan yang penuh tangis. Ya Allah, tolong selamatkan dia, jangan ambil dia, jangan ambil anaknya. Waktu terasa berhenti, hingga akhirnya, suara tangis bayi pecah. Nyang, menggetarkan udara. Bayu menutup mata. Air matanya mengalir deras. Tangisan itu adalah suara kehidupan. Suara awal dari sesuatu yang baru. Suara yang seakan merobohkan tembok dingin yang selama ini mengelilingi hatinya dan Naila. Bidan keluar sambil tersenyum. Wajahnya lega. Alhamdulillah, bayi laki-laki. Sehat. Bayu berdiri membeku. Ia ingin melangkah, tapi ragu. Namun pelan-pelan, kakinya menuntunnya ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Di sana, Naila terbaring lemah, keringat membasahi wajahnya.
Tapi ada senyum yang tak pernah Bayu lihat sebelumnya. Di pelukannya, seorang bayi mungil sedang menangis. Tubuhnya kecil tapi penuh semangat hidup. Saat mata Naila menatap ke arah Bayu, ia tidak lagi dingin. Mereka saling diam. Tak ada ucapan. Hanya keheningan yang menyampaikan ribuan rasa. Naila menunduk. Lalu tangisnya pecah. Tapi kali ini bukan tangis ketakutan. Bukan tangis kepasrahan. Tangis itu adalah tangis pelepasan. Seolah semua beban yang selama ini ia pendam, luruh bersama tangisan sang bayi. Bayu melangkah pelan. Tak ingin melanggar batas, tapi tak bisa juga berpaling. Ia berdiri di sisi ranjang, menatap bayi itu dengan hati yang gemetar. Jemari mungil bayi itu bergerak, dan dalam satu sentuhan kecil, Bayu merasa seluruh hidupnya berubah. Dia tidak bersalah, bisik Naila lirih. Bayu mengangguk pelan. Suaranya ikut bergetar. Benar, anak ini titipan dari Allah, dan setiap titipan adalah rezeki. Naila menatapnya, untuk pertama kalinya bukan dengan beku, tapi dengan mata yang berkaca-kaca. Seolah berkata tanpa suara, tetaplah di sini. Dan malam itu, ketika seluruh rumah kembali sunyi, Bayu tahu, ada pintu yang perlahan mulai terbuka. Pintu kecil di hati Naila yang selama ini terkunci rapat oleh luka dan ketakutan. Pintu itu belum sepenuhnya terbuka, tapi cukup untuk membuat Bayu bertahan dan terus berharap. Matahari pagi menyelinap pelan lewat jendela villa yang besar. Bayu, seperti biasa, sudah menyapu halaman sejak fajar. Namun kali ini, langkahnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang tertinggal dari malam sebelumnya. Seutas harapan tipis, sehangat genggaman jemari mungil bayi Naila yang masih membekas di tangannya. Beberapa hari setelah kelahiran itu, suasana rumah mulai berubah. Tidak banyak, tapi cukup untuk terasa. Naila tak lagi membungkus dirinya dalam keheningan tebal. Ia mulai keluar kamar, meski masih tanpa banyak bicara. Kadang ia duduk di ruang tamu dengan bayinya di pelukan, menatap jendela, atau sekadar membelai lembut pipi kecil sang anak. Bayu tak pernah lancang mendekat. Ia hanya lewat, sesekali menunduk memberi salam, dan terus berlalu. Tapi sesuatu berubah dalam sorot mata Naila. Ada sedikit cahaya. Belum terang, tapi tak lagi sepenuhnya padam. Suatu sore, saat Bayu sedang menyiram pot-pot bunga di sisi villa, angin kencang tiba-tiba menerbangkan sebuah benda dari teras belakang. Sebuah buku tua, lusuh, jatuh tepat di dekat kaki Naila yang sedang duduk menimang bayi. Ia memungutnya, membuka halaman demi halaman. Tulisan tangan memenuhi setiap lembar kertas kusam. Ada catatan rumus, sketsa alat pertanian, hingga rencana sistem hidroponik sederhana. Di halaman terakhir, ada satu paragraf yang tertulis rapi meski tinta sudah mulai pudar. Jika suatu hari Allah izinkan aku keluar dari kemiskinan, aku ingin membantu petani kecil di kampungku, agar mereka tidak lagi takut gagal panen. Agar anak-anak mereka bisa sekolah, dan tak perlu memilih antara ilmu dan nasi. Naila terdiam lama. Matanya menyapu setiap goresan pena seolah menemukan sebuah dunia yang selama ini tak ia kenal. Saat Bayu masuk ke teras dengan ember di tangan, matanya langsung membeku melihat buku itu di tangan Naila. Wajahnya berubah panik. Maaf, Nona, itu hanya catatan lama saya, ucapnya cepat sambil menunduk dan menghampiri pelan. Namun Naila tak menutupnya. Ia justru menatap Bayu lebih lama dari biasanya. Ini milikmu, tanyanya pelan. Bayu mengangguk. Iya, Nona. Hanya coretan kecil, saya suka belajar. Waktu di kampung saya sering pinjam buku dari musala. Naila mengangguk pelan, masih menatap halaman yang penuh dengan mimpi dan rumus-rumus sederhana. Kau menulis tentang energi alternatif, sistem tanam modern. Ini bukan tulisan orang biasa, ucapnya perlahan, seolah masih tak percaya. Bayu menelan ludah, gugup. Dulu saya sempat ikut lomba sains tingkat provinsi, bahkan diterima di universitas negeri. Tapi saya tak bisa berangkat, tak ada biaya.
Ibu saya waktu itu sedang sakit, jadi saya putuskan untuk tinggal dan bekerja. Suasana mendadak hening. Bahkan angin seolah menahan napasnya. Naila memejamkan mata sesaat. Saat membukanya kembali, tatapannya pada Bayu tak lagi sama. Tidak lagi seperti melihat seorang satpam dengan seragam lusuh, tapi seperti menatap seseorang yang pernah punya dunia dan rela meninggalkannya demi satu hal, bakti pada ibunya. "Mengapa kau tak pernah bercerita?" tanya Naila. "Saya pikir itu tidak penting, Nona. Saya hanya ingin bekerja baik di sini. Itu saja." Naila menggenggam buku itu lebih erat. Lalu untuk pertama kalinya, ia berkata dengan suara lembut namun dalam. "Tidak, Bayu. Itu penting. Dan kau, lebih dari yang terlihat." Sejak hari itu, perlahan hubungan mereka mulai bergeser. Tak lagi hanya antara tuan dan penjaga gerbang. Naila mulai membuka ruang kecil untuk Bayu. Kadang ia bertanya tentang tanaman. Kadang tentang cara menyimpan pupuk. Kadang hanya diam duduk bersamanya, menyaksikan bayi mereka. Ya, bayi mereka, tertidur di buayan. Bayu tetap menjaga jarak. Ia sadar dirinya. Tapi ia pun tak menolak setiap percikan kehangatan yang kini mulai memecah kebekuan rumah besar itu. Malam hari, Bayu menuliskan catatan baru di buku lusuhnya. "Hari ini, dia memanggil namaku tanpa embel-embel. Hari ini, aku merasa didengar. Mungkin ini awal dari sesuatu." Namun, ia tahu, belum semua mata memandangnya seperti Naila memandangnya kini. Di luar tembok rumah itu, masih banyak bisikan yang menunggu saat tepat untuk menyerang. Dan saat itu tiba, seluruh kebenaran akan diuji, bukan hanya oleh keluarga, tapi oleh dunia yang tak pernah peduli pada niat. Pagi itu, villa besar milik keluarga Naila dipenuhi kerabat dari berbagai penjuru. Mobil-mobil mewah berderet rapi di halaman, para pria berdasi dan wanita bergaun glamor saling bersalaman, bercengkrama, memamerkan cincin berlian dan cerita tentang jabatan dan bisnis yang menggurita. Namun bagi Bayu, hari itu seperti berdiri di atas panggung penuh jebakan. Ia berdiri di sudut ruangan mengenakan jas pinjaman milik pelayan senior. Tubuhnya kaku, telapak tangan dingin meski udara cukup hangat. Pandangan sinis menyorotnya seperti cahaya sorot lampu yang membakar kulit. Karina duduk di samping ayahnya, memangku bayi yang mulai tenang setelah menyusu. Wajahnya sederhana namun anggun, dan sorot matanya masih menyisakan ketegangan. Tapi ketika matanya bertemu dengan tatapan Bayu dari kejauhan, ia memberikan anggukan singkat, anggukan yang bagi Bayu terasa seperti pelampung di lautan api. Lalu, suara itu datang. "Jadi ini dia, menantu baru keluarga Gunawan," ujar seorang pria paruh baya dengan senyum menyeringai. "Anak tukang kayu, ya? Atau satpam?" Beberapa kerabat tergelak kecil. Seorang wanita yang berdiri tak jauh dari mereka menimpali. "Kasihan sekali Naila. Anak semewah itu harus dinikahkan dengan penjaga gerbang." Bayu menunduk. Jemarinya menggenggam kuat lipatan jas. Telinganya panas. Jantungnya berdentum. Seseorang berbisik lebih tajam. "Itu pasti hanya karena harta. Siapa sih yang bisa tolak jadi suami pewaris villa?" Gelak tawa yang meremehkan mengisi udara. Pak Gunawan tampak gelisah di kursinya. Wajahnya tegang. Ia hendak bicara, namun sebelum satu kata pun keluar dari bibirnya, Naila berdiri. Dengan bayi dalam gendongannya, ia melangkah ke tengah ruangan. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. "Cukup," katanya dengan suara bergetar namun jernih. Kerumunan terdiam. Bahkan tawa yang tadi begitu lantang, langsung lenyap seakan ditelan bumi. "Apa yang kalian tahu tentang Bayu?" tanya Naila, matanya menatap tajam. Seseorang menyahut dengan cengiran, "Kami tahu dia bukan siapa-siapa." Naila mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada pelan tapi penuh kekuatan. "Ya, dia bukan siapa-siapa di mata kalian. Tapi di mataku, dia lelaki yang pernah menjuarai Olimpiade Sains tingkat provinsi. Dia pernah diterima di universitas negeri ternama.
Tapi dia tak jadi berangkat, karena memilih merawat ibunya yang sakit, sementara kalian sibuk menghitung nilai saham. Beberapa orang mulai saling pandang. Gelisah. Dia cerdas, pekerja keras, dan yang paling penting, dia jujur. Naila menoleh ke arah Bayu, menatapnya dalam-dalam. Tanpa dia, kehormatan keluarga kita sudah hancur. Tanpa dia, aku sudah kehilangan segalanya. Dan kalian, yang berdiri di sini, yang mengaku keluarga justru hanya tahu mencemooh. Bayu tak sanggup menahan air mata. Kata-kata Naila menghantam dadanya seperti petir. Tapi bukan untuk membakar, melainkan untuk membebaskan. Ia menunduk. Air matanya jatuh pelan di atas lantai marmer yang dingin. Pak Gunawan berdiri. Akhirnya ikut bersuara. Suaranya berat, tapi kini penuh ketegasan dan haru. Aku sendiri yang meminta Bayu menikahi Naila. Karena aku tahu dia lebih jantan daripada laki-laki manapun yang kabur setelah meninggalkan anakku. Dia lelaki sejati. Dia penjaga kehormatan keluargaku. Ruangan hening. Tak ada tawa. Tak ada bisik-bisik. Hanya tatapan malu dan detik jam dinding yang berdetak kaku. Seseorang berdeham, mencoba meredakan suasana. Tapi semuanya sudah berubah. Bayu merasa lututnya lemas, tapi tubuhnya berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Ia tak lagi berada di sudut ruangan. Tak lagi jadi bayangan. Naila telah menariknya ke tengah, dan berdiri bersamanya. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, dan rumah kembali sunyi, Bayu duduk di teras belakang, menatap langit yang bersih bertabur bintang. Langkah lembut terdengar. Naila muncul, menyusulnya. Ia membawa secangkir teh hangat. Bayu berdiri. Naila, aku. Namun Naila menyela dengan senyum tipis. Terima kasih. Bayu, kau tidak pernah membela dirimu. Tapi kau membela aku. Tanpa kata. Hari ini, biarkan aku yang berdiri untukmu. Bayu tak sanggup bicara. Matanya basah. Ia menatap wajah Naila. Lalu bayi mereka yang tertidur di pelukannya. Dan malam itu, tanpa mereka sadari cinta yang dulu lahir dari luka, kini tumbuh dari pengakuan. Sejak hari itu, setelah Naila berdiri membela Bayu di hadapan seluruh keluarga besarnya, segala sesuatu di villa itu perlahan berubah. Bukan secara ajaib, bukan dalam sekejap, tapi seperti tunas kecil yang tumbuh dari tanah tandus. Pelan, namun pasti. Bayu tetap menjalankan tugasnya setiap hari. Ia menyapu halaman seperti biasa, merapikan taman, dan mengatur jadwal satpam malam. Tapi kali ini, langkahnya lebih ringan. Tatapan para pelayan yang dulunya sinis, mulai melunak. Bahkan beberapa dari mereka mulai menyapanya duluan. Yang paling terasa, adalah perubahan di hati Naila. Kini, setiap pagi, Naila tak lagi hanya berjalan cepat tanpa suara. Kadang ia menyapa Bayu dengan pelan, kadang menitipkan pesan tentang kebutuhan bayi, kadang hanya duduk di dekat taman, mengawasi Bayu bekerja, dengan sang bayi tertidur dalam gendongan. Sore itu, di bawah langit yang mulai memerah, Bayu sedang memperbaiki pagar bambu pembatas taman. Tiba-tiba Naila datang menghampiri sambil membawa sebuah buku catatan kecil dan botol susu bayi. Bayu, tadi aku kepikiran sesuatu, ucapnya pelan. Bayu menoleh, tersenyum. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Jangan panggil aku Nona terus, katanya, setengah menggoda. Bayu terdiam. Seketika itu, jantungnya seperti berhenti berdetak. Tapi Naila hanya tersenyum, lalu duduk di bangku kayu panjang dekat pagar yang hampir rampung. Aku membaca ulang catatanmu di buku lusuh itu, lanjut Naila. Tentang pertanian hidroponik dan pemanfaatan lahan sempit. Aku ingin tahu lebih banyak. Kau pernah menulis sketsa sistem tanam vertikal di halaman belakang, kan? Bayu mengangguk pelan. Iya, hanya ide sederhana. Tapi aku percaya itu bisa dijalankan, walau dengan dana minim. Naila menatapnya serius. Mari kita coba. Dan begitulah,
Sebuah ide kecil berubah menjadi proyek bersama. Di halaman belakang villa, tempat yang dulu hanya berisi rumput tak terurus, Bayu mulai membangun rak-rak tanam sederhana dari pipa bekas. Ia menyulap sudut mati menjadi kebun vertikal berisi sayur-sayuran organik. Naila tak sekadar menonton. Ia ikut mencatat biaya, membeli benih, dan kadang menggendong bayi sambil membantu menyiapkan nutrisi cair untuk tanaman. Setiap sore, mereka menghabiskan waktu di taman itu. Di antara tawa bayi yang mulai belajar menggenggam, dan suara gemericik air dari pipa tetes, cinta yang selama ini diam mulai bicara. Bukan lewat pelukan, bukan lewat kata-kata manis, tapi lewat perhatian-perhatian kecil yang datang dari ketulusan. Seperti saat Naila membawakan teh hangat ke pos jaga malam. Atau saat Bayu diam-diam memperbaiki rak buku milik Naila yang kakinya mulai keropos. Atau saat mereka tertawa bersama karena anak mereka memuntahkan bubur ke baju Bayu, dan Naila spontan menyeka wajah suaminya dengan tisu, lalu tertawa kecil dengan mata berbinar. Pada malam yang sunyi, setelah semuanya tidur, Bayu kembali membuka buku lusuhnya. Ia menambahkan satu halaman baru. Hari ini dia tertawa. Bukan hanya tersenyum, tapi benar-benar tertawa bersamaku. Mungkin, ini bukan lagi tentang menjaga nama baik, tapi tentang menjaga satu sama lain. Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai, tapi bukan berarti tanpa tantangan. Beberapa kerabat masih menyimpan keraguan. Beberapa tetangga elit di sekitar kawasan villa masih membicarakan latar belakang Bayu. Namun kali ini, Bayu tak gentar. Ia tahu di sisinya ada Naila, bukan hanya sebagai istri di atas kertas, tapi sebagai sahabat perjuangan, sebagai seseorang yang kini mulai melihatnya sebagai laki-laki yang pantas dicintai. Dan di tengah kebun kecil mereka yang terus bertumbuh, Bayu merasakan bahwa cinta, seperti tanaman, tidak selalu tumbuh di tanah subur. Tapi ketika disiram dengan kejujuran dan dipupuk dengan kesabaran, maka akar-akarnya akan menggenggam lebih kuat, tak mudah patah diterpa angin. Suatu sore, di antara rak selada dan kangkung yang mulai tumbuh subur, Naila berdiri di samping Bayu. Ia memandang hasil kerja mereka dengan mata berbinar. Kau tahu, Bayu, aku mulai merasa rumah ini benar-benar hidup. Bukan karena taman ini, bukan karena villa megahnya, tapi karena kau. Bayu terdiam. Hatinya gemetar. Ia menatap wajah Naila yang kini tak lagi menyimpan dingin, tak lagi penuh luka. Terima kasih, Naila, jawab Bayu pelan. Untuk apa? Tanya Naila. Karena sudah melihat aku bukan dari seragamku, tapi dari caraku mencintai dalam diam. Dan ketika senja menutup hari itu, Bayu tahu, cinta yang mereka bangun perlahan, kini mulai tumbuh tinggi. Sama seperti tanaman mereka. Sama seperti harapan mereka. Namun jauh di dalam hati, Bayu sadar, kebun kecil ini suatu saat akan diuji. Sebab cinta yang tumbuh, selalu menantang semesta untuk melihat, seberapa kuat ia bertahan. Petang itu, awan gelap mulai menggulung di atas langit villa. Angin mengembus lebih kencang dari biasanya, menerbangkan beberapa daun kering dari taman belakang. Bayu baru saja selesai memeriksa sistem irigasi sederhana di kebun hidroponiknya saat salah satu pelayan datang dengan wajah tegang. Mas Bayu, Tuan memanggilmu ke ruang kerjanya. Segera. Tanpa banyak tanya, Bayu membersihkan tangan dan berjalan cepat menuju bangunan utama. Di dalam ruang kerja yang megah namun kini terasa menegang, Pak Gunawan duduk dengan wajah serius. Di sampingnya, berdiri seorang pria muda dengan setelan jas mewah, rambut licin, dan senyum menyeringai yang langsung membuat dada Bayu terasa sesak. Bayu, ucap Pak Gunawan singkat. Kenalkan, ini Vino. Bayu menunduk hormat, tapi instingnya segera tahu pria ini bukan tamu biasa. Vino duduk tanpa dipersilakan. Dengan santai ia menyilangkan kaki dan melempar senyum sinis ke arah Bayu. Aku rasa kau sudah dengar tentangku, katanya. Aku adalah ayah kandung dari bayi itu. Dunia Bayu runtuh dalam sekejap. Tubuhnya membeku. Nafasnya tercekat. Tapi Vino belum selesai.
Aku datang bukan untuk memohon. Aku datang untuk mengambil kembali hakku. Aku ingin Naila kembali dan anakku juga. Pak Gunawan menatap tajam ke arah Vino. Terlambat. Vino, kau yang meninggalkannya dalam keadaan hamil. Dan sekarang, saat kami sudah bangkit, kau datang menuntut? Ini bukan pasar malam. Namun Vino tak peduli. Ia menatap Bayu dengan pandangan meremehkan. Kau pikir dia mencintaimu? Kau pikir Naila benar-benar memilihmu? Kau hanya satpam. Bayu, penjaga pintu yang kebetulan dijadikan tameng. Jangan terlalu percaya diri. Bayu menelan ludah, mencoba meredam amarah yang mulai mendidih di dadanya. Tapi ia tahu, api ini bukan untuk dibakar sekarang. Ia menunduk, menyapa dengan sopan lalu keluar dari ruangan, membiarkan percakapan antara ayah dan tamu tak diundang itu berlanjut sendiri. Malamnya, Bayu duduk di dekat kebun yang mulai basah oleh gerimis. Di tangannya, jemari mungil sang bayi menggenggam erat. Naila datang menghampiri. Wajahnya lelah namun matanya tetap menyimpan cahaya. Kau sudah dengar? Tanya Naila pelan. Bayu hanya mengangguk. Tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa gemuruh hatinya saat ini. Aku tak akan pergi kemanapun. Bayu, lanjut Naila. Aku tahu dia ayah biologis anak ini. Tapi yang menjadi suami dan ayah sebenarnya adalah kau. Bayu menoleh pelan. Tapi Naila, dia bisa membawa masalah. Dia bisa menyeret nama keluargamu. Kau tahu dia punya kuasa. Bisa saja dia menuntut hak hukum. Naila menggenggam tangan Bayu. Dan kita akan hadapi itu bersama. Hari-hari setelahnya seperti menunggu ledakan. Vino mulai menyebar isu di luar. Beberapa media lokal mulai menulis gosip tentang keluarga Gunawan yang menikahkan anaknya dengan satpam demi menutupi aib kehamilan. Foto Bayu bersama Naila dan bayi mereka mulai muncul di akun gosip elit. Di pasar, di warung, bahkan di musala. Nama mereka dibicarakan seperti drama sinetron sore hari. Villa itu kini seperti hidup dalam tekanan. Namun di tengah segala badai itu, Bayu tetap berdiri. Ia melindungi Naila dan anaknya seperti pohon besar di tengah badai, menahan angin agar tak mencabut akar harapan yang telah mereka tanam bersama. Suatu pagi, di tengah warung kopi kecil dekat perempatan, Bayu dihampiri oleh seorang pria tua tak dikenal. Lelaki itu menyodorkan secari koran. Ini artikel tentangmu, katanya pelan. Saya baca tentang sistem hidroponik yang mu bangun. Saya tertarik. Saya pemilik tanah kosong di luar kota. Kalau mu mau, kita bisa bekerja sama. Bayu membaca koran itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis judul. Dari satpam ke penemu sistem pertanian modern skala rumah tangga. Bayu, pria di balik revolusi hijau mini. Artikel itu membahas proyek kecil Bayu di belakang villa. Media mulai melirik bukan karena skandal keluarga, tapi karena kontribusi nyata yang ia berikan untuk solusi pertanian masa kini. Bayu kembali ke rumah dengan napas berbeda. Matanya berbinar, bukan karena kebanggaan pribadi, tapi karena ia tahu Allah mulai menunjukkan jalan keluar yang tak pernah ia duga. Namun, jalan ini belum selesai. Sebab di tengah keberhasilan kecil itu, sebuah undangan hukum datang dari pengacara Vino. Isinya jelas. Tuntutan hak asuh anak. Dan Bayu tahu, ini bukan lagi tentang kehormatan. Ini soal cinta yang harus dibuktikan di hadapan hukum, masyarakat, dan yang terpenting, di hadapan Allah. Gedung pengadilan siang itu terasa dingin meski matahari di luar bersinar terik. Bayu duduk di bangku tunggu, mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika sendiri sejak subuh. Wajahnya tegang, jemarinya terus menggenggam buku catatan lusuh yang kini selalu ia bawa seperti jimat. Di sebelahnya, Naila duduk sambil menggendong bayi mereka yang tertidur dengan damai. Wajah Naila pucat, tapi dagunya terangkat. Matanya tak lagi ragu. Ia tahu, ini bukan tentang siapa ayah biologis sang bayi, tapi siapa yang benar-benar hadir sejak awal, sejak semua orang memilih pergi. Apakah kamu siap? Tanya Naila pelan.
Bayu menoleh, mengangguk dengan senyum kecil. Insya Allah. Selamamu bersamaku, aku tak takut, Naila. Tak lama kemudian, suara panggilan menggema. Kasus nomor 271, gugatan hak asuh anak oleh saudara Vino Pratama terhadap pasangan Bayu dan Naila Gunawan. Sidang dimulai. Ruang sidang penuh. Wartawan duduk di barisan belakang, beberapa kerabat jauh Naila turut hadir. Mereka semua menunggu, bukan keadilan, tapi drama. Vino duduk di sisi kanan ruang sidang bersama pengacaranya. Wajahnya tenang tapi licik. Ia tampil rapi, penuh percaya diri. Seolah ia yakin akan menang. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dengan suara berat. Kami akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Dimulai dari pihak penggugat. Pengacara Vino berdiri. Dengan bahasa hukum yang rapi, ia menjelaskan bahwa kliennya, Vino, adalah ayah kandung dari bayi tersebut dan memiliki hak penuh untuk mendapatkan hak asuh sebagai orang tua biologis. Ia menyebut pernikahan antara Naila dan Bayu hanyalah tindakan panik untuk menutup aib, dan bukan landasan hukum yang sah untuk mengambil hak Vino. Klien kami hanya ingin menjalankan kewajiban sebagai ayah. Tidak lebih, ujar pengacara itu dengan suara lantang. Semua mata beralih ke Bayu. Giliran mereka bicara. Bayu berdiri pelan. Nafasnya ditarik panjang. Kemejanya sedikit basah oleh keringat, tapi matanya tak goyah. Yang mulia, ucapnya perlahan. Saya tahu saya bukan ayah kandung dari anak ini. Tapi sejak anak ini belum lahir, saya ada. Saya dampingi istriku saat dia mengandung. Saya yang menenangkan Naila saat sakitnya kambuh di malam hari. Saya yang memandikan, menggendong, dan mengusap air matanya saat dunia menjauhi dia. Ia berhenti sejenak. Matanya mulai basah. Saya tidak punya darah yang sama. Tapi saya punya hati, dan cinta yang terus saya jaga untuk anak ini. Bukan karena kewajiban, tapi karena Allah yang menaruhnya di pundakku. Suara Bayu lirih, tapi ruangan itu hening. Naila berdiri, mendekat. Ia membawa bayi mereka ke hadapan majelis hakim. Yang mulia, katanya sambil menahan tangis. Lelaki yang layak disebut ayah bukan yang meninggalkan, tapi yang bertahan di saat semua orang menjauh. Bayu bukan hanya suamiku. Dia adalah tiang rumah ini. Tanpa dia, mungkin aku sudah mati dalam keputusasaan. Ia lalu menunduk mencium kening sang bayi, lalu berkata, dan anak ini lebih mengenal dekapannya daripada siapapun. Suatu hari nanti, jika dia bertanya siapa ayahnya, aku ingin berkata jujur, ayahmu adalah lelaki yang paling sabar mencintai kita. Beberapa orang mulai menyeka air mata. Bahkan salah satu juri sidang tampak menunduk pelan. Namun sidang belum selesai. Hakim bertanya, apakah pihak penggugat masih bersikukuh pada tuntutan? Vino berdiri. Wajahnya tegang. Matanya melirik bayi yang digendong Naila. Tapi, entah mengapa, kali ini ia tak bisa bicara lantang. Ia hanya berkata, saya hanya ingin tahu apakah anak itu baik-baik saja. Hakim mencatat, lalu berkata, putusan akan dibacakan minggu depan. Sidang ditutup. Bayu menggenggam tangan Naila erat. Di luar gedung, para wartawan menyerbu, tapi tubuh Naila sudah terlindung oleh tubuh Bayu yang berdiri kokoh di depannya. Ia melindungi, seperti biasa. Seperti janji yang ia ucapkan dulu, bahkan sebelum cinta benar-benar tumbuh. Di rumah malam itu, setelah bayi tertidur, Naila duduk di ruang tamu. Ia menatap Bayu lama, lalu berkata pelan, kalau suatu hari kita kalah kau masih akan bertahan, kan? Bayu menatap mata Naila. Dengan suara pelan tapi pasti, ia menjawab, kita tak pernah kalah selama kita tetap bersama. Karena Allah tak pernah meninggalkan orang-orang yang memilih bertahan dengan niat yang benar. Naila menggenggam tangannya. Di antara mereka, keheningan menjelma jembatan. Tak perlu banyak kata, hanya keyakinan. Dan keyakinan itu akan mereka bawa minggu depan ke ruang sidang. Bukan untuk menang melawan Vino,
Tapi untuk menang melawan masa lalu dan membuktikan bahwa keluarga bukan soal darah, tapi siapa yang bersedia berkorban tanpa pamrih. Hari itu, udara pagi di halaman villa terasa menggantung. Semua kegiatan seperti berjalan lebih lambat, seolah waktu sengaja menunggu sesuatu. Di ruang tamu, Naila duduk sambil menimang bayinya yang sudah bisa tertawa kecil. Di luar jendela, Bayu berdiri menatap langit. Hari penentuan telah tiba. Putusan sidang akan diumumkan. Pak Gunawan memanggil mereka ke ruang makan sebelum berangkat ke pengadilan. Apapun keputusannya hari ini, aku ingin kalian tahu, aku bangga pada kalian berdua, katanya dengan suara serak. Aku tak lagi melihat Bayu sebagai orang luar. Sejak dulu, aku hanya belum tahu caranya mengatakannya. Naila menatap ayahnya, kemudian menoleh ke Bayu. Mata mereka bertemu. Dan di antara sorot itu, mereka tahu ikatan mereka kini bukan hanya sah secara hukum, tapi juga telah melebur di hati masing-masing. Di ruang sidang, suasana kembali menegang. Bayu mengenakan baju yang sama seperti sebelumnya. Kemeja putih bersih, celana kain, dan sepatu pinjaman dari Pak Ardi. Tapi kali ini, ia tidak duduk di bangku pesakitan. Ia duduk sebagai seorang ayah. Di sebelahnya, Naila menggenggam erat tangannya. Bayi mereka tidur di dalam gendongan. Vino hadir. Tapi berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tidak lagi menantang. Ia tampak lebih diam. Sejak pertemuan terakhir, ia tidak pernah datang ke rumah. Dan kini, ia duduk sendiri, tanpa pengacara di sisinya. Ketua majelis hakim membuka berkas, lalu mulai membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan bukti, kesaksian, dan kondisi psikologis anak yang bersangkutan serta fakta bahwa penggugat tidak memiliki riwayat keterlibatan dalam pengasuhan anak, maka, dengan ini, hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada pasangan sah, Naila Gunawan dan Bayu. Suara ketukan palu menggema di seluruh ruangan. Bayu menunduk dalam-dalam. Matanya mulai basah, tapi senyum di wajahnya tak terbendung. Naila menutup mata sesaat, lalu mendekap bayi mereka erat-erat. Alhamdulillah, bisiknya. Vino berdiri. Ia berjalan pelan ke arah mereka. Bayu dan Naila tegang. Tapi pria itu hanya menatap bayi itu sebentar. Kemudian ia berkata dengan suara rendah, "Aku tidak bisa jadi ayah yang baik, tapi aku harap kalian bisa." Ia mengangguk pelan, lalu melangkah pergi, tanpa kata tambahan, tanpa sandiwara. Dan hanya itu. Minggu berikutnya, akta kelahiran baru diterbitkan. Bayu memandangi dokumen itu dengan tangan gemetar. Di sana, tertulis dengan jelas. Nama ayah, Bayu Ananta. Bukan sekadar tinta di atas kertas, tapi simbol dari seluruh perjuangan yang telah ia lewati, dari penjaga gerbang tak dianggap, menjadi pelindung seutuhnya. Malam itu, Naila membawa teh hangat ke kamar mereka. Ia duduk di samping Bayu yang sedang menyuapi bayi kecil mereka dengan lembut. "Bayu," katanya pelan. Bayu menoleh, tersenyum. "Aku ingin bilang satu hal," lanjut Naila. Bayu menatapnya penuh perhatian. "Sejak awal, aku tidak tahu bahwa yang aku butuhkan bukan pria sempurna, tapi pria yang tidak pernah pergi. Danmu tidak pernah sekalipun meninggalkan aku." Bayu menggenggam tangannya. "Danmu tidak pernah memintaku untuk memilih. Karena cinta yang mu berikan tidak memaksa." Air mata Naila mengalir. Bukan karena luka, tapi karena rasa penuh yang sulit ditampung oleh dada. Bayu mendekatkan bayinya ke dada Naila. Anak kecil itu tertawa, menggenggam jari keduanya. Seperti menyatukan dua tangan yang dulu hanya berdampingan karena takdir. Kini, mereka bergandengan karena cinta. Di kebun belakang, sistem hidroponik mereka semakin rapi. Beberapa wartawan dan tokoh pertanian mulai datang untuk melihat proyek kecil yang menjadi percontohan nasional. Pemerintah daerah bahkan mengundang Bayu menjadi narasumber di seminar. Tapi Bayu tetap seperti dulu. Sederhana, tidak banyak bicara.
Ia hanya memperluas rak tanam, menambah saluran irigasi, dan menulis ulang catatan di buku lusuhnya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku dulu hanyalah penjaga gerbang. Tapi Allah membukakan pintu yang bahkan tak pernah kubayangkan. Kini aku tahu bahwa cinta sejati tidak datang dari darah yang sama, tapi dari kesediaan untuk tetap tinggal ketika semua pergi." Namun, satu hal belum selesai. Karena saat musim panen sayuran pertama tiba, keluarga Naila kembali datang, bukan hanya untuk menertawakan, tapi kali ini, untuk sesuatu yang lebih besar. Dan masa lalu yang selama ini terkubur, akan kembali mengetuk pintu rumah mereka. Hari itu, mentari bersinar hangat di atas villa. Udara segar membawa aroma daun kemangi dan selada dari kebun hidroponik di belakang rumah. Bayu berdiri di samping rak tanam terakhir yang baru ia pasang, mengenakan topi lebar dan sarung tangan kerja. Di pangkuan Naila, bayi mereka tertawa-tawa memandangi semburat cahaya yang menari di antara dedaunan segar. Semuanya tampak tenang, sampai sebuah mobil mewah berhenti di depan pagar. Dari dalamnya, turun dua wanita dan seorang pria paruh baya. Wajah mereka familiar, kerabat Naila dari ibu kota. Mereka yang dulu paling lantang menghina saat pernikahan sederhana Naila dan Bayu berlangsung. Dulu, mereka tertawa melihat Bayu duduk di ruang tamu. Dulu, mereka mengejek dengan mata yang tak sudi memandang. Kini, mereka datang dengan senyum yang berbeda. Pak Gunawan menyambut di beranda. "Masuklah," katanya tenang. "Kami sudah menunggu sejak kalian mulai diam." Salah satu wanita membuka pembicaraan. Suaranya tidak lagi setinggi dulu. "Kami dengar proyek hidroponik Bayu berkembang. Bahkan mendapat penghargaan dari kementerian." Dan Naila terlihat bahagia. Naila hanya tersenyum, tak menjawab. Bayu tetap diam, tapi tubuhnya tegak. Kali ini ia tidak bersembunyi di balik pintu. Ia berdiri di tengah ruang tamu, tempat yang dulu terlalu mewah untuknya. "Waktu memang suka mempermalukan mereka yang terlalu cepat menilai," ujar Naila pelan. "Tak ada bantahan, tak ada alasan." Lelaki yang dulu mereka sebut satpam lusuh, kini berdiri bukan sebagai pembantu, tapi sebagai suami, ayah, dan inovator yang mengangkat nama keluarga mereka di media dan forum ilmiah. Malam harinya, Bayu duduk di bangku taman, menatap langit yang bersih. Naila datang, menyelimuti bahunya dari belakang. "Kau tahu," ujar Naila, "aku pernah ingin menyerah pada hidup. Tapi Allah tak mengizinkanku, karena ternyata Dia sedang mengirimkanmu." Bayu menoleh. Matanya basah. "Aku hanya lelaki biasa, Naila." "Tidak." Naila menggenggam tangannya. "Mu bukan lelaki biasa. Mu adalah rumah." Dalam diam, mereka menatap bayi yang tertidur dalam ayunan. Angin malam membelai wajah mereka pelan, seperti restu dari langit. Beberapa bulan kemudian, sistem pertanian yang dirintis Bayu resmi mendapat dukungan dari pemerintah kota. Lahan-lahan kosong di pemukiman mulai ditanami sayur dengan metode hidroponik sederhana. Bayu diminta menjadi pembicara di forum pertanian pemuda desa. Tapi ia menolak banyak undangan. Ia lebih memilih tinggal, mengajari anak-anak kecil tentang sistem tanam, memperbaiki rak yang mulai rapuh, menuliskan ilmu dalam bahasa sederhana, dan memeluk anaknya setiap malam sebelum tidur. Pada suatu malam, ketika villa sunyi dan angin membawa harum melati dari halaman depan, Naila berkata, "Bayu." "Iya. Kalau dulu aku boleh memilih siapa yang harus datang saat aku hancur, aku akan tetap memilihmu, meskipun aku belum mengenalmu saat itu." Bayu tak menjawab. Ia hanya menatap bintang di langit, lalu menengok ke arah rumah kecil di pojok taman, tempat pertama kali ia tidur di kasur tipis sebagai satpam. Dan dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih karena tidak langsung memberiku apa yang aku inginkan, tapi memberikan apa yang lebih baik dari yang mampu kubayangkan." Kini, villa itu bukan sekadar rumah besar. Ia menjadi ladang doa, ladang cinta, dan ladang perjuangan yang dipenuhi tawa bayi,
bisikan hangat istri, serta langkah kaki Bayu yang tak lagi malu memijak setiap sudutnya. Karena cinta yang lahir dari luka akan selalu tumbuh paling kuat. Dan lelaki yang dulu tak punya apa-apa, kini memiliki segalanya. Sebuah keluarga, sebuah tempat, dan seorang istri yang mencintainya bukan karena harus, tapi karena memilih.